Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Flavloni. Di video ke-10 ini, kita akan membahas mengenai mind mapping atau pemetaan pemikiran. Apakah teman-teman tahu apa itu mind mapping? Mind mapping adalah pemetaan pikiran untuk menghubungkan konsep permasalahan tertentu untuk membentuk hubungan konsep menuju suatu pemahaman, yang hasilnya agar mudah dimengerti oleh pembuatnya. Sehingga fungsi menggunakan mind mapping adalah kamu dapat dengan cepat mengidentifikasi dan memahami struktur subjek serta mendorong pemecahan masalah secara kreatif. Mind mapping pada dasarnya adalah salah satu teknik mencatat. Lalu, tujuan kita mencatat sendiri adalah untuk mendapat poin-poin atau kunci-kunci dari buku, laporan, hasil rapat, kuliah, dan sebagainya. Catatan yang baik dan efektif dapat membantu kita untuk mengingat detail-detail tentang poin-poin kunci tersebut, lalu memahami konsep utama, melihat kaitannya, dan menyajikan informasi seakurat mungkin. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan bahas kelemahan mencatat secara tradisional. Yang pertama, saat mencatat, kita menyusun secara berurutan apa yang disampaikan oleh si pembicara. Kita akan merasa bingung untuk melihat kaitan-kaitan antar gagasan. Kedua, informasi yang disampaikan pembicara untuk menjelaskan poin sebelumnya setelah kita melakukan pengurutan catatan tidak dapat langsung ditempatkan pada poin tersebut. Seringkali, terjadi pemisahan antara poin yang sudah ditulis dengan penjelasan yang disampaikan terakhir dari si pembicara. Ketiga, penelitian menunjukkan bahwa metode ini berlawanan dengan cara kerja otak. Ketika kita mencatat poin baru, maka kita akan lupa dengan poin yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan otak kita tidak digunakan untuk menangkap pesan dari yang kita tulis, sehingga sulit untuk mengingatnya kembali. Mind mapping atau peta pikiran menirukan proses berpikir model atau jaringan, karena melibatkan kedua belah otak, kiri dan kanan. Kita dapat mengingat informasi dengan lebih mudah. Mind mapping memungkinkan kita meramu gagasan-gagasan yang disampaikan dengan cara berbeda dan kemudian menemukan hubungan-hubungan baru dari gagasan-gagasan tersebut. Lalu, apa manfaat dari mind mapping? Yang pertama, fleksibel. Setiap orang mempunyai caranya sendiri untuk mencatat dan mengingat, tanpa aturan yang baku. Kedua, memusatkan perhatian. Kita tidak perlu berpikir untuk menangkap setiap kata yang dibicarakan. Sebaliknya, berkonsentrasilah pada gagasan-gagasannya. Ketiga, meningkatkan pemahaman. Mind mapping meningkatkan pemahaman dan memberikan catatan tinjauan ulang yang sangat berarti nantinya. 4. Menyenangkan. Pembuatan dan peninjauan ulang catatan terasa menyenangkan karena kita menggunakan imajinasi dan kreativitas yang tidak terbatas. Setelah kita menyerap gagasan dan menemukan hubungan, maka akan ditemukan bahwa kita mampu membuat gagasan sebagai hasil ramuan berbagai informasi yang kita terima. Mind mapping dapat membantu kita lebih produktif dalam menggagas. Selanjutnya, aku akan menjelaskan bagaimana cara menyusun mind mapping.
Teman-teman, itulah tadi penjelasan kita mengenai mind mapping. Semoga setelah ini kalian dapat lebih mudah menyusun ataupun merangkum materi-materi yang kalian inginkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!